Oke, hai guys, ketemu lagi di studio gua, The Sneakers, di rumah ya. Nih teman-teman pasti udah pada tahu nih sepatu ini. Kalau misalnya teman-teman udah ngikutin Instagram The Sneakers, kemudian teman-teman juga memantau brandnya ya, Adidas. Sepatu ini baru banget dirilis, baru banget, dan mumpung masih fresh, gue akan bahas. Welcome back to The Sneakers. Guys, ya sebagaimana teman-teman tahu, di sini gue udah pegang box yang gak asing lagi. Ini adalah Yeezy. Oke guys, dan Yeezy apa ini? Adalah Yeezy 700 ya, habis tulisannya 700 gede banget gitu kan. Dan di belakang ini ada Adidasnya. Tapi ini Yeezy 700 apa sih ya? Langsung aja nggak pakai basa-basi, kita ngomongin tentang sepatunya. Oke guys. Hop. Nah, ini dia sepatunya ya. Sepatu ini adalah sepatu Yeezy 700 V3 Alpha. Jadi ini nama Yeezy belakangan ini tuh namanya biblical banget ya. Gua nggak tahu sih tepatnya nama Alpha itu diambil dari bahasa apa. Cuman yang gue dengar kalau nggak salah tuh Hebrew ya. Dan Yeezy si Kanye maksudnya recently become orang yang sangat religious, dan ya dia menyematkan sepatu-sepatunya dengan nama-nama yang berbau tuh biblical gitu. Kayak kemarin juga sempat kan ada salah satu rencananya mau dikeluarin Yeezy 350 version 2 dengan nama Israfil. Kemudian ini namanya Alpha, yang sebelumnya juga Azael ya. Namanya itu nama-nama biblical banget. Dan ya, ini adalah Yeezy 700 V3 pertama yang rilis di Indonesia ya. Kita langsung bahas aja mengenai sepatunya. Nah, sepatu ini mirip banget dengan pendahulunya yang gue udah pernah bahas sebelumnya ya, yaitu Azael. Ini bedanya cuman ini color blocknya hitam-hitam aja ya. Untuk bahan tangnya ini masih menggunakan bahan nylon. Kemudian dia, gue nggak tahu nih bahan apa berserat gitu untuk toe boxnya. Oke, toe guardnya dia pakai kayak semacam prime knit, tapi juga bukan prime knit ya, kayak mesh sebetulnya ya. Dengan ini ada kerangka di bagian luar. Nah, kerangka ini tuh kayak plastik gitu. Nah, karet sih sebetulnya. Dan ini tuh glow in the dark. Ini glow in the dark ya. Dan satu hal yang agak lucu sebenarnya dari sepatu ini dan Azael sebelumnya adalah dimana bagian dalamnya mereka ada reflektif ya. Ini kalau misalnya kena cahaya memantul balik, tapi biasanya reflektif taruh di luar biar kelihatan. Ini kenapa ditaruh di dalam gue juga nggak tahu sih, biar ngasih aksen apa ya. Brandingan Yeezy-nya tuh ada di bagian insole, nanti gue akan kasih lihat tuh gitu. Kemudian ini ada brandingan Adidas di bagian tumitnya. Dan yang menarik dari sepatu ini adalah dia nggak pakai boost. Dia nggak pakai boost. Gue nggak tahu dia pakai apa. Yang jelas insole-nya itu Ortholite ya. So gue akan coba buka insole-nya aja kalau begitu. Oke, let's see. Insole-nya detachable. Dan nah ini dia. Oke guys, teman-teman bisa lihat tuh ada logo Ortholite-nya dan ada logo Yeezy-nya ya. Sementara bagian bawahnya Ortholite itu biasanya biru nih, enggak nih, hijau, merah dan kuning ya. Mungkin ini nanti bisa jadiin patokan untuk legit cek sepatunya ya. Ini seperti ini, oke. Ini ada tulisan Yeezy-nya. Gue masukin lagi, oke. Oh, it's quite easy untuk copot dan masangnya, nggak terlalu susah gitu ya. Salah satu yang jadi permasalahan sepatu ini adalah sepatu ini tuh tight abis, tight banget ya. Dimana teman-teman kalau misalnya memakai sepatu ini, gue sangat menyarankan untuk upsize ya. Ini gue ada salah size di sepatu gue yang sebelumnya, oke. Di sepatu gue yang Azael, ini gue juga punya Azael di sini. Ini gue true size gue tuh adalah 8 US 8 atau 41 atau 26 cm. Ternyata ini tuh tight banget. Sementara gue pakai V2 ya, 700 V2 itu true size masih nggak rampan apa. Ini tight banget. Ini agak susah gue makainya ya. Jadi sizing lebih bener yang ini US 8,5 ya. Gue pakai yang ini atau size 42 ya. Ini pas gue cobain lebih nyaman, lebih pas aja. Ini salah size gue, mungkin akan gue lepas. Bisa DM gue di Instagram loh, gitu ya. Kemudian itu aja sih yang kayak bisa gue main dari sepatu ini ya. Sepatu ini tuh sih nggak ada boostnya, masih nyaman, tapi dibandingin sama V1 V2 kayak menurut gue paling nyaman tuh 700 versi 1 deh. Ini nggak senyaman yang sebelumnya, tapi bukan berarti nggak nyaman juga ya. Ini tight banget aja. Modelnya mungkin karena ada cage di luar, jadi dia tuh nggak, ngerti nggak sih, nggak stretchable gitu sepatunya. Walaupun ini menggunakan bahan kayak apa ya, neoprene dan nylon gitu. Tapi gue lebih suka pakai yang V2 ya. Kalau ini gue suka looknya, ini kayak sports car gitu ya. Jadi asik aja sih warnanya gitu ya. Dan yang Azael tuh juga asik warnanya, cuma nih gak tau bentuknya tuh tepat aja, very modern ya, nggak terlalu alienish tapi oke lah gitu menurut gue ya. Nah, sepatu ini dijual lebih murah dari yang sebelum-sebelumnya, dimana sepatu ini tuh harganya 3,3. Nah, 3,3 juta untuk sebuah
Yeezy 700 yang tadi kalau nggak salah 4 jutaan lebih, itu mungkin karena nggak ada boostnya kali ya gitu. Gue nggak tahu juga boost itu bisa ngaruh ke harga yang signifikan atau enggak ya, tapi yang jelas ini 3,3, bahkan lebih murah daripada V2 350 ya. 350 V2 itu 3,6, ini 3,3, lebih murah ya, dengan bentuk yang lebih sangar kayak gini ya. Sayangnya keluar di Indonesia tuh nggak banyak. Gue nanya ke Atmos, tempat gue beli sepatu ini, itu keluar hanya sedikit banget, dan keluar cuma ada 2, di Atmos sama di Adidas Indonesia ya, adidas.co.id kalau nggak salah. Nah, dan itu menyebabkan sepatu ini tuh salah satu sepatu yang mungkin ya akan jadi Yeezy yang harganya cukup menjulang di harga resellnya gitu. Gue nggak tahu persisnya berapa, tapi gue udah sempat lihat ada yang buka tuh di start dari 6 juta sampai 8 jutaan gitu. Cuman yang jelas gue nggak tahu sih persisnya berapa gitu ya. Azael lebih tinggi karena emang Azael tuh nggak masuk sini gitu ya. So gitu aja sih yang bisa gue ceritain dari sepatu ini. Ini cukup menarik ya. Mungkin gue akan keep sepatu ini, akan gue pakai ya, karena nggak tahu, sangar aja, tepat aja gitu ya. Dan gue sih dibanding semua V1, V2, V3, gue paling suka yang V3. Bentuk desainnya ya, gitu ya. Nggak tahu, paling tepat, paling modern aja menurut gue ya. So kira-kira begitu yang bisa gue jelasin mengenai sepatu ini, Yeezy 700 V3 Alpha. Menurut kalian gimana sepatu ini? Tinggal komen aja di bawah ya. Jangan lupa follow juga tempat gue beli sepatu ini, yaitu atmos.id ya, dimana kalian bisa menemukan sepatu-sepatu yang grail oke in retail price ya, karena mereka emang retailer. Atmos tuh retailer asal Jepang kayak gitu. Oke guys, dan ya udah gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue @aditya_lagi4daily_fit, subscribe, nyalain loncengnya. Oke guys, dan sebarin ke teman-teman kalian video-video gue dan video-video review sepatu gue. Oke guys, gitu aja dari gue, Anugrah Aditya, Yeezy 700 V3 Alpha. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys. Careless smoking could kill you and your family.